Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast saya hari ini. Saya Nanda Alinsyira akan memandu diskusi kita mengenai film Groundhog Day dan bagaimana problem eksistensial dalam film ini dapat dianalisis melalui pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato. Bersama saya sudah hadir 9 narasumber yang akan memberikan pandangan mereka. Mari saya perkenalkan satu persatu. Ada Ayado Magribi, Agung Mulyawan, Andri Suseno, Ari Dwi Bangbang, Malvin Prayoga, Tenra Wijaya, dan Sutrisno, serta saya sendiri, Nanda Alinsyira. Baik semuanya, terima kasih telah hadir. Sebelum saya masuk ke diskusi filsafat, saya akan membacakan ringkasan plot filmnya. Groundhog Day berkisah tentang Phil Connor, seorang penyiar TV yang terjebak dalam lingkaran waktu. Setiap kali ia tidur, ia kembali bangun pada tanggal yang sama, 2 Februari. Awalnya ia merespon dengan egoisme, kesenangan, bahkan keputusasaan. Namun perlahan ia mengalami transformasi spiritual dan moral. Lingkaran waktu berakhir ketika ia berubah menjadi pribadi yang altruistik, penuh kasih, dan selaras dengan makna kehidupan. Kini kita akan membahas problem utama film ini, yaitu keterjebakan dalam pengulangan dan pencarian makna hidup. Kita mulai dari narasumber pertama, yaitu Ayado Maghribi ya. Baik, pertanyaan pertama, jika kita melihat dari perspektif Herakleitos, bagaimana kita memahami lingkaran waktu dalam film ini? Untuk Ayado bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak Alin. Eh, Herakleitos ya, itu melihat Ya. dunia sebagai perubahan yang konstan atau pantare, atau juga dalam bahasa Indonesianya segalanya mengalir. Namun menariknya, film ini justru menampilkan kondisi yang tampak tidak berubah. Jadi hari yang sama terus berulang, dia terus terus terbangun di pagi hari dengan kondisi yang sama di jam yang sama dan alam lain yang sama tanpa ada perubahan. Kecuali perubahan yang terjadi di dalam diri si aktornya, yaitu Phil. Ini sejalan dengan Herakleitos bahwa realitas sejati bukan terjadi perubahan eh, pada kejadian luar, tetapi pada proses yang menjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi lingkaran waktu itu bukan stagnansi, tapi ruang bagi transformasi batin. Menurut saya begitu yang dari perspektif Herakleitos, Mbak Alin. Terima kasih. Oke, baik Ayado. Eh, sekarang tadi sudah untuk perspektif Herakleitos, sekarang untuk sudut Parmenides yang berpandangan bahwa perubahan adalah ilusi, bagaimana kita memaknainya ya? Mungkin Agung bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Nanda. Kita sama-sama tahu ya bahwa film Groundhog Day itu eh, tadi sempat berulang-ulang ya kejadian waktunya, bangunnya jam 6 di tanggal 2 gitu kan. Secara Parmenides menyatakan bahwa yang ada adalah ada, yang tidak ada tiada gitu kan. Memang agak aneh sih. Cuman di dalam film ini eh, waktunya itu berulang-ulang, kemudian menghapus perubahan objektif. Setiap hari kembali utuh tanpa bekas. Ini menunjukkan dunia yang tetap, tapi mirip realistis. eh, Parmenides, perubahan hanya ada dalam kesadaran si tokoh itu, si Phil ya, bukan hanya kena kenyataan lahiriah. Maka di dalam film ini bisa dikatakan atau merepresentasikan tesis bahwa dunia fisik itu bisa stagnan, tetapi pemahaman manusia bisa bergerak. Dari saya itu sih Bu Nanda. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Sudah ada penjelasan dari dua perspektif ya. Lalu sekarang untuk pandangan Plato bekerja di sini, terutama dengan gagasan bentuk ideal, seperti apa ya? Mungkin Anda bisa menjawab. Eh, Oke, Eh, kalau kita lihat dari perspektif filsafat Plato, dunia yang bisa kita tangkap lewat panca indera sebenarnya cuma bayangan dari dunia ideal yang sempurna. Nah, hal ini menarik kalau kita kaitkan dengan perjalanan perjalanan Phil di Groundhog Day. Di awal Philip itu sepenuhnya terjebak dalam dunia fenomenal, dunia yang dipenuhi kesenangan, pencarian kuasa,
dan egois. Semua hal yang dia kejar bersifat sementara dan nggak pernah benar-benar memuaskan. Tapi seiring waktu, pengulangan hari yang tak berujung itu, Philip mulai mengalami perubahan dari satu sisi. Dia mulai naik ke tataran yang lebih tinggi, menuju dunia ideal yang sejati, tentang kebaikan, kebijakan, dan cinta. Bisa dibilang lingkaran waktu yang di dalamnya itu seperti gua pada cerita Plato. Tempat di mana manusia awalnya hanya melihat bayangan dan mengira itu hanya eh, dan melihat itu hanya kenyataannya. Sedangkan transformasi Philip kemudian menjadi semacam perjalanan keluar dari gua itu, dari kegelapan menuju cahaya, menuju realitas yang tinggi dan lebih bermakna di titik itu. Phil akhirnya menunjukkan bentuk ideal dari kehidupannya sendiri, bukan kesenangan semu, tapi memahami cinta yang sejati. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Tiga pertanyaan udah masuk pertanyaan teoritis. Sekarang saya lanjut pakai pertanyaan analitis ya. Apakah pengulangan ini bisa dibaca sebagai kritik atas egoisme manusia modern? Andri Suseno, silakan. Eh, Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut tentu di awal film, Bill digambarkan sebagai sosok manusia modern yang narsistik dan egois. Hidup hanya untuk mengejar kepuasan pribadi serta pengakuan dari orang lain. Ia menilai segalanya berdasarkan keuntungan diri sendiri, tanpa empati atau refleksi moral. Namun ketika terjebak dalam siklus waktu yang sama setiap hari, Bill perlahan dipaksa untuk berhadapan dengan kejenuhan, kehampaan makna hidup, dan akhirnya krisis eksistensial yang mendalam. Dalam perspektif filsafat Herakleitos, krisis semacam ini bukanlah kehancuran, melainkan jalan menuju harmoni dan keseimbangan baru. Karena perubahan dan konflik adalah bagian alami dari proses menjadi sementara itu. Plato mungkin akan melihat transformasi Pil sebagai perjalanan jiwa dari cinta diri yang dangkal menuju cinta terhadap kebaikan universal atau the God yang melampaui kepentingan pribadi. Dengan demikian, film ini tidak hanya menyajikan kisah lucu dan fantastik, tapi juga menjadi alegori filosofis yang tajam tentang bagaimana penderitaan dan refleksi dapat memulihkan moralitas manusia serta mengarahkan seseorang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan altuir, altruistik. Begitu, Bu. Oke, baik. Eh, saya ada satu pertanyaan mungkin untuk Pak Aridu ya. Apa makna keterjebakan dari sudut ontologi Parmenides? Baik, Ya, silakan. makasih Bu. Untuk menjawab pertanyaan yang mana apa makna keterjebakan itu Parmenides menolak konsep menjadi, yang mana itu hanya mengakui keberadaan yang tetap itu yang didominan untuk diri sendiri. Lingkaran waktu menunjukkan bahwa realitas objektif tidak bergerak. Artinya, yang berubah hanyalah kesadaran individu si pemeran atau pilnya sendiri ya. Pil menyadari eksistensinya melalui stagnansi dunia, yang mana setiap dia bangun, kehidupan berulang-ulang terus-menerus, dan jadi keterjebakan itu bukan hukuman, tapi ruang refleksi ontologis, yang mana bahwa perubahan sejati adalah perspektif bukan realitas luar. Mungkin cukup itu dari saya, Bu. Oke, baik. Sekarang saya ingin masuk pada dimensi etika dan eksistensial. Bang, bagaimana Anda membaca transformasi Phil secara etis? Eh, dari pandangan Plato ya, Plato melihat etika sebagai perjalanan jiwa menuju kebaikan sejati, the good ya, melalui pengetahuan dan pembelajaran moral. Nah, untuk interpretasinya pada sipil ini di tahap awal, Pil hidup dalam dunia bayangan gua, dia dikuasai oleh kesenangan, ketenaran, dan ego. Nah, terus pengulangan waktu itu adalah metafora eh, gua Plato ya, setiap hari yang sama memaksanya untuk melihat bayangan hidupnya sendiri secara berulang-ulang gitu. Nah, setelah itu ada transformasi etisnya.
setelah menyadari kehampaan tindakan egoisnya, si Pil tuh mulai mencari pengetahuan tentang kebaikan sejati, ya ini kebajikan, kasih, dan pelayanan. Pada akhir film, si Pil melihat ke apa tingkat kebajikan atau arete, ia mengenali bentuk kebaikan, the good, dan menjalani hidup yang berharmoni dengan kebajikan. Eh, untuk pandangan si Herakles, Herakles menekankan sih bahwa perubahan adalah hakikat dari segala sesuatu, pantarei, atau semuanya mengalir. Ia juga percaya pada logos, hukum kosmis yang mengatur perubahan dan menuntun manusia pada keseimbangan. Nah, kalau interpretasinya pada sipil itu lingkaran waktu adalah manifestasi dari prinsip Pantarei. Meskipun hari tanpa sama, perubahan terjadi pada diri sipil. Nah, setiap pengulangan memberikan peluang untuk memahami logos atau tatanan moral dunia. Pil akhirnya menyadari bahwa harmoni tercapai bukan dengan melawan siklus, tapi dengan menyelaraskan diri dengannya. Menerima, berbuat baik, dan hidup selaras dengan arus kehidupan. Nah, jadi perkembangan etis si Pil itu mencerminkan penerimaan terhadap perubahan dan hukum logos. Ia menjadi bijak dan menyatu dengan keteraturan alam dan waktu, bukan melawannya. Gitu, Bu Nanda. Cukup? Cukup? Oke. Sekarang mungkin bagaimana dengan aspek waktu itu sendiri ya? Apakah waktu dalam film ini lebih dekat ke pandangan Herakleitos atau Parmenides? Untuk Malvin, mungkin bisa dijawab. Oke, sebelum saya berikan pandangan saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Malvin Prayoga, mahasiswa kelas karyawan dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Elektro. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana, Ibu Nanda? Tadi pertanyaannya, eh, bagaimana dengan aspek waktu itu sendiri yang mungkin tadi sudah berulang-ulang dijelaskan? Apakah waktu dalam film ini lebih dekat ke pandangannya Herakleitos atau pandangannya Parmenides? Seperti itu. Oke, oke, secara fenomenal ya, waktu dalam film ini tuh dia stagnan ya, seperti Parmenides. Tapi kalau dilihat secara psikologis dan eksistensial, waktu itu mengalir seperti Herakleitos ya. Tidak ada hari baru secara literal, tetapi kesadaran Phil terus bergerak. Ya. Jadi film ini tuh menggabungkan keduanya, perubahan batin di dalam struktur realitas yang tetap. Begitu pandangan saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah kebebasan masih mungkin kah dalam situasi yang berulang? Untuk Tendra, Oke, bisa menanggapi tolong dijelaskan? pertanyaan Bu Alin, apakah kebebasan masih mungkin dalam situasi yang berulang, Bu ya? Iya, Nah, betul. untuk kebebasan dalam film ini, Bu, ini bukan kebebasan memilih hari baru, tetapi kebebasan mengubah diri. Plato akan menyebutnya sebagai kebebasan jiwa dari belenggu materi. Walau hari sama, pilihan moral selalu terbuka. Pil bebas menjadi versi dirinya lebih baik. Sehingga kebebasan didefinisikan secara etis, bukan temporal, Bu. Cukup, Bu, dari saya segitu, Bu. Oke. Hmm, Nah, sekarang mungkin terakhir sebelum kesimpulan, bagaimana Anda melihat akhir dari lingkaran waktu tersebut? Untuk Pak Tri, silakan bisa bantu dijelaskan atau diberikan pandangannya. Oke, kalau pandangan dari saya sih ya, untuk akhir lingkaran waktu ini adalah momen ketika Bill mencapai harmoni ya antara ego dan cinta. Atau dalam istilah Plato itu eh, ia menyentuh bentuk kebaikan. Dari Heraklitos itu akan mengatakan bahwa keseimbangan dicapai secara konflik setelah konflik internal itu selesai. Sedangkan Parmenides itu akan melihat bahwa Pil telah memahami keberadaan sejati dirinya. Lingkaran berhenti bukan karena dunia berubah ya. Jadi lingkaran berhenti karena dirinya telah selaras dengan makna makna hidup.
Mungkin dari saya itu, Bu. Oke, baik. Eh, Dari diskusi kita terlihat bahwa Groundhog Day menghadirkan problem eksistensial yang kompleks. Dari Herakleitos, kita belajar bahwa perubahan yang sejati dalam diri bukan pada peristiwa luar. Dari Parmenides juga kita memahami bahwa stagnasi dunia bisa membuka ruang refleksi kesadaran ya. Dan juga terakhir dari Plato, kita melihat bahwa transformasi moral bisa membawa manusia naik menuju kebaikan dan cinta. Lalu lingkaran waktu dalam film bukan hukuman, melainkan jalan menuju kedewasaan spiritual. Perubahan, stagnasi, dan ide kebaikan berpadu menjadi kerangka refleksi filosofis yang kaya. Ini sudah akhir di podcast kami kali ini. Terima kasih untuk kepada seluruh narasumber, ada Aedo, Agung, Ando, Andri, Ari, Bang, Malvin, Tendra, dan Tri. Saya Nanda Alin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam podcast kami berikutnya.